Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dina tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ke desa kecil itu akan mengubah hidupnya selamanya. Awalnya, ia hanya menerima ajakan dari sahabatnya, Rudy, untuk mengunjungi desanya yang terpencil, yang konon katanya sangat tenang dan damai. Desa itu terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, di tengah hutan yang lebat, dengan hanya satu jalan menuju ke sana. Namun, meskipun Rudy selalu berbicara dengan penuh semangat tentang keindahan desa tersebut, Dina merasakan ada sesuatu yang aneh. Setibanya di desa itu, Dina disambut oleh suasana yang sunyi. Tidak ada riuh tawa anak-anak bermain, atau bunyi kendaraan lewat seperti yang biasa ditemui di desa-desa lain. Hanya ada rumah-rumah tua yang sepi, dengan jendela yang tertutup rapat, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Pemandangan itu membuat Dina merasa cemas, meskipun ia berusaha untuk tidak menampakkannya. Rudy yang melihat ekspresi wajah Dina mencoba meyakinkannya. Desa ini memang sedikit berbeda, tapi aku janji kamu akan suka di sini. Makan malam nanti kita akan pergi ke rumah nenekku, katanya dengan senyum yang seolah menyembunyikan sesuatu. Dina hanya mengangguk, mencoba menghilangkan rasa curiganya. Malam hari tiba, dan suasana desa semakin terasa mencekam. Langit gelap tanpa bintang, seolah menelan seluruh cahaya di sekitarnya. Dina duduk di teras rumah Rudy, menikmati semilir angin malam yang dingin. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar di jalanan yang sepi. Dina menoleh, tetapi tidak ada siapapun. Ia mengabaikan suara itu dan kembali ke dalam rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, Dina mulai merasakan keanehan yang semakin kuat. Ada bisikan samar di angin malam yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sesekali, ia melihat bayangan yang melintas cepat di sudut matanya. Namun saat ia menoleh, tidak ada apapun di sana. Ketakutan mulai merayapi hatinya. Apakah ia hanya lelah? Atau ada sesuatu yang lebih buruk yang tersembunyi di desa ini? Dina menatap Rudy, yang duduk di sampingnya. Namun wajah sahabatnya tampak kosong, seperti memikirkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Rudy, ada apa sebenarnya di sini? Tanya Dina dengan suara gemetar. Rudy terdiam lama, seolah-olah enggan untuk mengungkapkan sesuatu yang mengerikan. Rudy akhirnya menghela napas panjang dan menatap Dina dengan tatapan serius. Kau harus tahu, Dina, katanya pelan. Desaku ini bukanlah tempat yang biasa. Ada sesuatu yang terjadi di sini bertahun-tahun yang lalu, dan sampai sekarang, kami semua terikat dengan kutukan itu. Dina semakin bingung, merasa ada ketegangan yang memuncak. Kutukan? Maksudmu apa, Rudy? Tanyanya, suara mulai terdengar panik. Rudy menghindari pandangannya, menatap kosong keluar rumah seolah-olah mencoba mengumpulkan kata-kata. Ada sebuah legenda yang beredar di sini, lanjut Rudy akhirnya. Suaranya semakin merendah. Dahulu kala, desa ini dihuni oleh orang-orang yang sangat miskin, tetapi mereka memiliki sebuah harta karun yang sangat berharga. Suatu malam, sekelompok orang dari luar desa datang untuk merebut harta itu. Namun, alih-alih mendapatkan kekayaan, mereka malah membawa kutukan yang mengerikan. Sejak itu, setiap malam, ada yang hilang, ada yang mati tanpa jejak, dan tak ada yang berani berbicara tentangnya. Mereka yang mencoba melarikan diri, tak pernah ditemukan lagi. Dina menatap Rudy dengan wajah ketakutan. Dan kenapa kamu tidak memberitahuku tentang semua ini sebelum aku datang ke sini? Tanyanya dengan nada keras. Rudy menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak ingin membuatmu takut, jawab Rudy. Aku bahkan tidak tahu apakah kutukan itu masih ada, atau apakah itu hanya cerita lama yang dipelihara oleh orang-orang di sini. Tapi setelah kamu datang, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sepertinya kutukan itu kembali dan kali ini, mungkin kita tak bisa menghindar. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar, seperti pintu yang dibanting. Dina terlonjak, matanya melirik keluar jendela. Di sana, di tengah gelap, tampak sosok tinggi yang berdiri diam di jalanan. Tidak ada cahaya di sekitar sosok itu, hanya bayangan hitam yang mengerikan.
Sosok itu bergerak perlahan mendekat ke rumah mereka, dan Dina bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Rudi memegang tangan Dina dengan erat. "Kita harus pergi," katanya dengan suara terburu-buru. "Cepat, sebelum terlambat." Dina merasa jantungnya berdegup kencang saat Rudi menariknya keluar dari rumah. Kakinya terasa lemas, namun rasa takut yang mencekam memaksanya untuk bergerak. Mereka berlari melewati jalan setapak yang gelap, lampu-lampu rumah yang hampir semuanya padam, hanya menyisakan bayang-bayang panjang yang menakutkan. Suara langkah kaki mereka terdengar berat, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka mulai menelan setiap langkah. "Mereka sudah tahu kita ada di sini," bisik Rudi dengan suara yang hampir tak terdengar. Dina menatapnya dengan panik. "Siapa? Siapa yang tahu?" tanyanya terburu-buru, tapi Rudi hanya diam, terus menariknya tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Mereka berbelok ke sebuah jalan kecil yang semakin menyempit, dan di ujung jalan, sebuah rumah tua yang tampak sangat kuno muncul di depan mereka. Rumah itu tampak lebih seperti reruntuhan, dengan atap yang hampir roboh dan dinding yang penuh dengan lumut. Namun, ada sesuatu yang mengerikan pada rumah itu, sebuah aura yang menakutkan, seolah rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan bagian dari kutukan yang menyelimuti desa ini. "Ke sini," perintah Rudi, membuka pintu rumah yang berderit keras saat disentuh. Begitu memasuki rumah itu, udara terasa semakin berat dan dingin. Dina mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah di dalamnya. Di dalam rumah itu, hanya ada meja-meja kayu tua, kursi-kursi yang tampak sudah lapuk, dan dinding-dinding yang dipenuhi dengan gambar-gambar samar yang tampaknya sudah usang. "Apa ini?" tanya Dina. Matanya menyapu ruangan yang gelap dan penuh debu. Rudi mengunci pintu dengan cepat, lalu menghadap Dina dengan wajah yang semakin serius. "Ini rumah nenekku," jawabnya pelan. "Dan ini satu-satunya tempat di desa ini yang aman. Setidaknya untuk sekarang." Dina menatap Rudi dengan bingung, namun tidak sempat bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu belakang, diiringi dengan bisikan halus yang semakin lama semakin jelas. Suara itu berulang-ulang, namun tidak ada suara yang jelas. Hanya kata-kata tak dikenal yang terus terdengar seperti seruan mengerikan. Rudi menggenggam tangan Dina erat-erat. "Mereka datang," katanya dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan lagi. "Dina, mereka datang untuk kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain bersembunyi dan berharap malam ini berlalu." Dina hanya bisa diam, tubuhnya kaku oleh ketakutan yang semakin mencekam. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat untuk melihat pagi. Tapi satu hal yang jelas, kutukan itu, yang selama ini hanya terdengar seperti cerita orang tua, kini menjadi kenyataan yang sangat mengerikan. Malam semakin larut, dan suasana di dalam rumah itu semakin terasa berat. Dina duduk di sudut ruangan, menggigil meskipun udara dingin. Rudi berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan mata yang penuh kecemasan. Bisikan itu terus terdengar, semakin keras dan semakin dekat. Sepertinya, entitas yang mengerikan itu semakin mendekat, seolah-olah rumah itu bukan lagi tempat yang aman. Dina merasa hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. "Rudi," suara Dina pecah. "Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Kenapa kita harus terjebak di sini?" Rudi menoleh, wajahnya penuh keputusasaan. "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi, Dina. Mereka akan terus mengejar kita sampai kita terperangkap atau sampai kita menjadi bagian dari kutukan itu." Dina merasa dingin menyelusup ke tulang-tulangnya. "Jadi, kita benar-benar tidak bisa keluar dari sini?" tanyanya dengan suara gemetar. "Begitulah," jawab Rudi dengan kepala tertunduk. "Semua orang yang pernah berusaha melarikan diri dari desa ini, tak ada yang pernah kembali. Mereka menjadi bagian dari kutukan itu. Jadi jiwa-jiwa yang terperangkap di sini. Setiap malam, mereka datang, memanggil nama-nama yang baru, mencoba untuk menambah jumlah mereka." Dina merasa mulutnya kering. Bagaimana mungkin dia akan terjebak di tempat yang sangat jauh dari dunia luar, di sebuah desa yang dilanda kutukan mengerikan seperti itu? Tiba-tiba, suara ketukan yang lebih keras datang, disertai dengan suara gesekan yang sangat mengerikan.
Dina terlonjak, menatap Rudy yang tampak semakin ketakutan. Tiba-tiba, pintu yang menghadap ke jalan belakang terbuka dengan sendirinya. Dalam gelap, sebuah sosok tinggi muncul, perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam rumah. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan hitam yang bergerak di antara cahaya yang semakin redup. Tapi Dina merasakan kehadiran itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang jahat dan tak terdefinisikan di sana. Siapa itu? Dina bertanya, hampir tak mampu mengeluarkan suara. Rudy menggenggam tangan Dina dengan erat. Wajahnya pucat pasi. Itu mereka, makhluk-makhluk yang terkutuk. Mereka tidak bisa mati. Mereka datang untuk kita. Sosok itu semakin dekat, dan Dina merasakan hawa dingin yang sangat pekat mengalir dari tubuhnya. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Saat sosok itu semakin mendekat, Dina bisa melihat matanya. Mata yang kosong, mata yang seolah-olah tidak lagi milik manusia, hanya menyisakan kegelapan yang tak terbatas. Rudy. Suara Dina terhenti. Matanya terbelalak saat sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan? Rudy hanya bisa menatap Dina dengan wajah penuh penyesalan, seolah tahu bahwa apa yang mereka hadapi kali ini tak akan memberi mereka jalan keluar. Kita hanya bisa berharap kutukan ini akan segera berakhir. Atau kita akan menjadi bagian dari mereka, selamanya. Dan begitu, dengan suara bisikan yang semakin keras dan mengerikan, malam terakhir di desa itu dimulai. Malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Dina. Sebuah malam yang penuh dengan kegelapan, ketakutan, dan sebuah kutukan yang tak akan pernah terhapus.